Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai skripsi ya. Walaupun saudara masih semester awal mengambil mata kuliah bahasa Indonesia, tetapi tidak ada salahnya saudara sudah memahami, sudah mengetahui sedikit banyak mengenai skripsi ya. Nah, skripsi ini sebenarnya adalah karya ilmiah ya pada bidang studi tertentu, fakultas tertentu, jurusan tertentu. Untuk S1 ya, kalau S1 itu kita kenal dengan skripsi, untuk S2 kita kenal dengan tesis, dan S3 kita kenal dengan disertasi. Nah, nanti skripsi yang kita buat itu ada pembimbingnya, ada dosen pembimbingnya. Nah, skripsi adalah salah satu syarat saudara untuk menyelesaikan studi atau kuliah. Nah, jadi tidak ada mahasiswa yang tidak akan membuat skripsi. Semuanya akan merasakan yang namanya membuat skripsi. Nah, maka dari itu tidak ada salahnya kita memahaminya lebih awal. Berikutnya, nah sebenarnya tujuannya apa ya skripsi ini dibuat? Ya, dibuatnya pedoman penulisan skripsi itu tujuannya untuk supaya mahasiswa itu tidak keluar dari koridor yang ada. Saya lihat bahwa panduannya ini beragam ya, tergantung dari jurusan, tergantung dari fakultas, karena kan mata kuliah yang terdapat pada jurusan tersebut akan mempengaruhi pembuatan skripsinya. Ada yang eksak, ada yang non eksak gitu ya. Ada yang sampai babnya 5, ada yang sampai babnya 4, bahkan ada yang sampai babnya 3. Kemudian karya ilmiah berupa skripsi ini berupa penelitian yang nanti harus dilakukan. Nah, gunakan data-data yang ada, fakta-fakta yang ada, janganlah teorinya diputarbalikkan sehingga hasil yang didapatkan itu palsu gitu ya. Artinya saudara sudah memanipulasi data. Nah, di sini ada standarnya. Tentu saudara harus yakin bahwa itu adalah hasil kerja sendiri. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Nah, di sini ada kriteria minimal 60 halaman ya. Jadi cara memahaminya, satu halaman itu berapa lembar? 2 halaman itu 1 lembar ya. Jadi misalnya halaman 1, halaman 2 itu kan 1 lembar. Halaman 3, halaman 4 itu kan 1 lembar. Jadi kalau misalnya 60 halaman itu kita maknai 30 lembar gitu ya, tetapi belum termasuk daftar pustaka dan lampiran. Nah, tetapi nggak usah gunakan standar minimal, ini kan minimal. Jadi kalau lebih baik bisa lebih dari 60, kenapa tidak ya. Nah, dan harus mematuhi sistematika yang ada. Nah, setiap fakultas mengeluarkan ketentuannya, jadi saudara harus pedomani itu, jangan mengambil pedoman di luar jurusan yang sudah membuatnya ya. Nah, biasanya terjadi revisi ya, setiap tahun, setiap 2 tahun mungkin ada perkembangan teknologi, ilmu, teori dan seterusnya, maka teorinya pun akan berubah dalam penulisan skripsi ini. Berikutnya, nah nanti saudara menetapkan judul, mengajukan 3 judul. Nanti biasanya dari 3 judul itu akan disetujui 1 judul oleh ketua prodi. Nah, kemudian akan mendapatkan pembimbing ya. Kemudian juga saudara mengajukan surat usulan kepada rektor untuk menetapkan judul Anda itu menjadi skripsi nantinya ya. Nah, yakinkan bahwa judul yang saudara buat itu didukung oleh banyak teori
ya, banyak buku. Jangan saudara membuat judul, malahan dasar teorinya nggak ada, bukunya tidak ada. Nah, itu akan menyulitkan skripsinya nanti, ya. Skripsi yang tidak ada dasar teori, yang tidak ada ahli-ahli yang mendukungnya, itu akan berbahaya menurut saya. Ya, carilah judul yang banyak diteliti, yang banyak bukunya, ya. Ada dari bahasa Indonesia, ada dari bahasa asing, itu juga tidak apa-apa. Kemudian, nah di sini ada waktunya. Nah, di sini diberikan waktu, saudara. Ini tergantung dari fakultas ya, tergantung dari jurusannya ya. Ada mungkin yang 1 semester, ada mungkin yang setengah semester, ada mungkin yang beberapa semester. Nah, jadi waktu menyelesaikannya itu adalah 1 semester atau 6 bulan. Ya, dan apabila belum selesai maka akan dapat diperpanjang. Ya, diperpanjang, tetapi harus persetujuan dosen pembimbing atau ketua prodi. Diperpanjangnya 1 semester, jadi 1 tahun ya, 1 tahun. Dan jika saudara belum bisa menyelesaikannya juga, maka harus mengajukan judul baru. Judul baru otomatis akan pembimbing baru. Nah, ini akan susah nantinya. Jadi kalau bisa cepat, mengapa harus lambat gitu, ya? 1 tahun itu menurut saya waktu yang sudah sangat lama untuk menyelesaikan skripsi. Nah, jadi saudara serius dalam membuat skripsi, maka hasil yang didapatkan pun akan baik. Nah, ini pada umumnya ya, pada umumnya itu kertasnya adalah 4. Nah, kalau saya dulu berbeda. Kalau saya dulu kuarto ya, zaman saya kuliah S1 tahun 2012 itu kuarto. Sekarang A4. Beratnya 80 gram. Ya, 80 gram. Dan nanti skripsi yang saudara buat itu nanti akan diperbanyak. Biasanya diperbanyak untuk saudara sendiri, untuk pembimbing, untuk perpustakaan, dan seterusnya. Untuk jurusan ya. Nah, untuk arsip. Oke, nah aturan-aturannya ini standar, hurufnya Times Roman, kemudian marginnya 4343, 4 di sebelah kiri, di sebelah kanan 3, atas 4, bawah 3. Nah, itu ketentuan umumnya ya. Oke, nah secara garis besar skripsi itu ini susunannya. Ada halaman sampul ya. Ada halaman judul, ada halaman pengesahan, ada pernyataan bermaterai, biasanya bermaterai 6.000, bahwa yang saudara buat itu benar-benar hasil karya dari saudara sendiri dan bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari saudara terdapat plagiasinya ya. Nah, kemudian halaman kata pengantar, halaman ucapan terima kasih, daftar isi, tabel, gambar, lampiran, abstrak ya. Nah, jadi secara garis besar ini. Nah, tapi kembali lagi kepada teori-teori yang berkembang di fakultas masing-masing ya, karena penulis sistematika skripsinya itu dosen kalian biasanya ya yang menentukan, kemudian menghasilkan sebuah produk yang namanya sistematika penulisan skripsi itu. Nah, pedomanilah apa yang menjadi rujukan mereka supaya nanti yang saudara buat tidak keluar dari koridor yang ada ya. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kode etik dalam penulisan skripsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.